paling aneh nggak tuh? Dan unik Mas, ada nggak sih? Yang paling unik, yang paling ini kok ada yang lapornya masalah ini gitu. Kita pernah di prank pernah gitu. Itu Mas, Jadi seriusan pernah. Jadi udah sampai TKP. Kita pernah sampai di TKP, itu bukan kita doang sih yang di prank. Jadi ambulan juga berangkat. Tapi gas itu sebenarnya bisa meledak nggak sih Mas? Nah iya. Nah, Iya, pertanyaan ini yang sering terjadi di masyarakat. Kalau untuk kebakaran itu, paling masyarakat taunya yang meledak itu tabung gas kan? Iya. Tabung gas meledak. Padahal yang terjadi selama ini kebakaran itu, yang meledak itu bukan tabung gasnya. Karena permintaan kita tuh bukannya bilang wah pemadam kerjanya cuma tidur doang. Yang mau kena musibah siapa? Nggak ada. Iya kan? Iya. Jadi Iya benar. kalau untuk wah pemadam mau ngapain sih, kerjanya cuma tidur doang. Kalau kita datang ke rumah pasti ada kejadian. Selamat datang di Boardroom Podcast. Di hari spesial kemerdekaan ini kami telah mengundang Pak Ali dari pemadam kebakaran sektor Jakarta nih. Sektor 10. Sektor 10 Jakarta. Betul ya? Iya. Untuk di Jakarta ini cakupan wilayahnya mana aja, Pak? Kita satu kecamatan aja. Satu kecamatan. Satu kecamatan Jagakarsa. Jadi ini pusatnya di kecamatan pemadam, ini pusatnya di Jagakarsa. Oh, di sini ya. Alamat lengkapnya di mana? Di Jalan Kaki 1. Jalan Kaki 1 ya. Gavi 1. Untuk backup tuh biasanya cakupannya gimana? Kita di Jagakarsa ini ada 2 pos. Yang pertama di sektor Jagakarsa, yang kedua di pos Ciganjur, Ciganjur. yang ketiga di pos Rengseng Sawah. Ada pos-posnya Ada lagi. pos-posnya lagi. Pos ini tiap kelurahan berarti. Rencananya ke depannya acuannya setiap kelurahan wajib ada pos pemadam kebakaran. Karena terbentur regulasinya, semuanya berproses, sedang diusahakan. Sebagian besar wilayah lain pasar minggu sudah berjalan. Oh, sudah berjalan, sudah mulai ya? Sudah. Kalau dari sektor tadi kan sektor 10 ini Mas. Ya. Kalau dari sektor 1 sendiri dihitungnya itu dari mananya? Dari tiap kecamatan. Di Jakarta Selatan kan ada 10 kecamatan. Ya. Oh iya benar. Dari Kebayoran Lama, Kebayoran Baru. Nah, kita kebetulan nih 10 ini sektor terakhir nih, kecamatan terakhir di Jagakarsa. Jadi setiap kecamatan ada pemadamnya masing-masing ya. Kalau dari damkar sektor 10 ini udah berdiri berapa lama? Kalau berdiri sudah lama. Kalau dari pemadam kebakaran saja ya berdirinya dari 1 Maret 1919. 1919. Mungkin kita ini dinas paling tua. Udah satu abad kan, kedinasan paling tua. Paling tua. Kita udah 104 tahun kalau dihitung. 104 tahun. 104 tahun. Oh berarti 1 Maret 1919. 1 Maret 1919. 1 tahun tuh ya? Iya. Iya, Sedangkan lama juga ya? sejarahnya itu kan memang pada saat Belanda. Iya. Kita dulu kan namanya, mungkin masyarakat ingatnya kita tuh Brandweer. Brandweer. Brandweer apa ya? Brandweer itu bahasa dari Belanda, sebutan Belanda ya, kita pemadam kebakaran. Oh, bahasa Belanda Brandweer. Brandweer. Oh, Kalau kita di Jawa itu bilangnya paling Blandweer. Oh, Brandweer. Mau kemana Pak? Kalau naik misalnya bajai di Jakarta, Oh. mau ke Blandweer, tahunya ke Blandweer. Oh, padahal oke. kita mau ke pemadam di dinas, ada di dulu Jainul sebutannya Arifin. itu ya. Kalau Brandweer ini ada kepanjangannya sih Pak? Brandweer itu sebutan dari bahasa Belanda, cuma kepanjangannya nggak ada sih, cuma istilah aja, Oh, cuma pemadam istilahnya kebakaran aja. aja. Jadi kayak bahasa Indonesia pada kebakaran, Ya. Belanda itu Brandweer gitu. Oh, I see. Gimana bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Firefighter. Firefighter. Kalau fire dome apa nih? Fire dome. itu merek pompa itu. Pompa. Hanya kan gua ngerti di sini. Gua hanya aja. Merek pompa. Oh iya Pak, Bapak jadi pemadam kebakaran ini dari kapan Pak? Saya belum lama sih, saya masuk dari tahun 2017 awal. Oh 2017 awal. 2017 awal. Ini di sektor yang ini? Dulu saya masuk itu pertama di Jakarta Barat. Oh. Jakarta Barat. Saya rotasi. di mana, Pak? Rumah di Depok. Oh, rumah Depok. Rumah di Depok. Kalau di Jakarta Barat berarti tinggal di mes ya? Enggak, dulu kalau pemadam itu kita kan kerja 24 jam. Piket 24 jam, jadi kita nggak ada sebagian, kalau untuk yang berkeluarga mungkin ada rumah susun
Di Cengkareng ada, di Ciracas ada, Oh, difasilitasi ya. di fasilitas ada tempat tinggal. Cuma kalau kita ya pulang pergi aja karena 24 jam. Oh, Oke, jadi dari Jakarta Barat terus kemana? Dari Jakarta, saya masuk 2017 di Jakarta Barat itu sampai 2017 akhir. Jadi awal 2018 itu saya pindah. Oke. Karena permintaan dari wilayah selatan kita dipulangkan nih. Nah, dipulangkan domisili yang dekat ya? sesuai domisili. Itu permintaan atau Permintaan. Enggak, bukan permintaan Oh, kami. dari- Jadi dari sini. dari selatan kita dipindah lagi 23 orang yang litingan saya nih yang domisili selatan diminta kembali ke Jakarta Selatan waktu di barat. Itu sudah dipecah-pecah tuh. Ada yang di Cengkareng, Kalideres, Tambora. Nah, kebetulan saya di Kebonjeruk dulu. Akhir-akhir prosesnya itu dari November. Nah, awal Februari kita udah mulai nih di Jakarta Selatan. Mulai dari nol lagi. Jadi pas dulu kita masuk Jakarta Barat itu dari nol prosesnya tuh kayak orang masuk pendidikan lagi, digembleng lagi. Nah, kembali ke selatan pun sama, itu lagi. Itu karena memang sudah tradisi. Oh. Tapi itu sekolah atau apa? Nggak sekolah. Jadi waktu dulu itu pertama kali saya 2017 lulus itu saya menjalankan di daerah Jakarta Barat. Setelah menjalankan terus diperintahkan kembali ke selatan, kita mengikuti prosesnya. Jadi ada penerimaan baru, kita digabungkan. Jadi namanya pradiklat. Nah, di pradiklat lagi. Memang orientasi lagi, tetap orientasi lagi. Tapi beda tuh orientasinya. Sama saja. Oh, sama Sama saja kayak dari nol lagi. Karena kan kita kembali lagi nih ke sini. Prosedurnya gitu. Iya, prosedurnya seperti itu. Kalau dimutasi lagi misalnya Pak Aldi nih ke Jakarta Timur. Kalau sekarang sudah tidak. Kalau misalnya sekarang tinggal menjalani aja. Jadi pas dulu saya pindah ke Jakarta Selatan, ikut pradiklat lagi, hitungannya 1 minggu. 1 minggu kita pradiklat, setelah 1 minggu penempatan lagi nanti. Penempatan itu per kecamatan lagi. Jadi pada saat penempatan dibacakan nominasi, saya kebagian di wilayah Mampang. Oh, Mampang sini. Mampang Perapatan. Nah, dari Mampang Perapatan dapat SK lagi, saya ditugaskan jaga di pos Lipo Mall Kemang. Oh, di Pomol Kemang ada tuh. Ada di belakang Lipo Persis. Ada ya? Ada itu di belakang Lipo Mall Kecil. Kemang Persis. Kecil sih tempatnya. Memang pos dia. Oh, berarti mau masuk di sini di tahun Masuk Mulai di di sini di sektor tahun 2019. 19. Awal. Jadi saya nggak lama di Mampang juga, kebetulan nggak lama, hanya ya belum ada setahun. Terus di sini kekurangan personil, nah dirotasi lagi ke sini. Oh. Kalau Mungkin dari 2019 Iya. sekarang 2023 4 tahun. 4 tahun. Jadi Rotasi. selama 4 tahun itu saya sudah pernah merasakan ya kompi A, kompi B, kompi C. Udah ganti-ganti. Udah Ganti-ganti. udah dicicipin nih. Udah dicicipin semua. Jadi kompi dulu awalnya Apa tuh? karakter sih. Oh. Jadi namanya kita, kalau menurut saya sih kita ini di pemadam kayak anak STM. Oh, Kira-kira bisa. Jadi kan laki semua kan, Iya, iya, ketemunya benar, laki benar. semua. Jadi tingkat untuk kekeluargaan itu lebih dapet. Oh. Apalagi kerjaan kita kalau STM kan maaf ya kayak tawuran gitu kan. Kalau iya, kita kan kerja bareng nih di tempatnya yang penuh dengan berbahaya. Iya, Jadi iya, berlima iya. masuk ya berlima. Oh iya. Jadi solidaritasnya Solidar lebih dapat tinggi. ya. Nah, di situ. Jadi kalau misalnya sakit nih, kenapa sakit? Mau dikerokin ya udah kita kerokin aja. Jadi sama-sama aja. Tapi ABC ini kan sama semua kan tapi ya. ABC ini kan kompi A beda-beda. Kayak misalnya hari ini kebetulan kan grup C jaga. Oh. Satu Jakarta grup C. Oh, Nah. jadi ABC itu shift aja. Shift aja. Jadi kompi A, B, C. Besok yang naik jaga kompi A satu Jakarta semua. Makanya memang kalau yang saya rasakan ya bukan pindah-pindah kompi ya. Saya udah pernah A, B, C, sama saja sih karakter. Maksudnya ya perbedaan wajar lah. Iya, Kalau benar. untuk Pasti ada ini perbedaan, pasti ada pasti perbedaan. Di Itu 2017 itu Pak Ali masuk ya jadi di Pemadam Kebakaran. 2017. Kalau untuk yang orang ingin masuk pemadam kebakaran tuh caranya gimana sih Pak? Kayak untuk polisi kan dia masuk akpol. Ya, Nah, Iya, iya, untuk pemadam kebakaran nih masuk mana nih Pak? dulu saya nggak pernah bermimpi untuk jadi pemadam. Ah, Karena
Kalau dulu kita tahunya tuh kecil itu cita-citanya kalau nggak tentara, polisi, dokter kan. Pilot. Pilot. Udah Basic. pasti kan Pilot. basicnya. Karena dulu mana tahu pemadam apaan sih. Iya, iya. Juga, makanya. Sebetulnya yang membawa saya ke sini memang satu takdir. Itu Jadi pasti saya semua udah pernah saya coba. Saya dulu pernah daftar tentara, gagal ceritanya. Nah, kegagalan itu saya berproses berpikir begini. Kerja dimanapun sama saja. Ya, mau itu resikonya tinggi, mau apa kan sama saja, semua pekerjaan juga resikonya tinggi kan. Nggak pernah berharap, wah saya bercita-cita di pemadam, bukan cita-cita saya di pemadam sebetulnya ya. Saya bilang ini jalan takdir saya di sini. Cuma pas ketika ada lowongan pendaftaran pemadam, saya daftar di situ. Infonya dari mana? Itu lewat online. Nah, lewat online media. di Jakarta Fairnet kalau sekarang. Jakarta Fairnet. Ya, Jakarta Fairnet tentang ada Instagramnya di Damkar. Nah, saya cek di sana ada pendaftaran. Kalau dulu belum booming banget sih. Maksudnya tentang pemadam tuh belum booming. Ada penerimaan, saya daftar. Kalau dulu sebelum daftar TNI itu pasti saya persiapan kan. Iya. Lari, renang, segala macam. fisik. Iya, fisik. Ya. Karena sekarang saya udah serahkan saja sama Allah lah. Serahkan pada Tuhan lah, bukannya saya kecewa ya. Iya, Maksudnya benar. kita serahkan aja kalau memang jalan saya di sini, ya saya jalankan. Kalau memang ini bukan jalan saya, ya saya lepas. Berarti bukan rezeki saya. Akhirnya setiap tes satu demi satu saya lewati, saya jalani sampai akhirnya pengumuman akhir. Alhamdulillah nama saya ada di Jakarta Barat. Wih. Itu untuk syarat tersendiri apa, Pak? Syarat sendiri itu ada yang namanya surat tidak takut ketinggian, tidak takut ruangan sempit, mungkin yang fobia-fobia. Oh iya. Suratnya ini dari siapa? Ada nanti di form pendaftarannya ada dia. Kita minta rekomendasi ke siapa? Apa cuma Nanti ada checklist doang, tanda tangan orang tua bahwa tidak takut ketinggian, tidak takut ruangan sempit, itu aja sih. Oh iya bener ya. Tapi kalau takut ketinggian dites gitu Mas. Ada tesnya, karena kan nanti kan pas penerimaan? setelah penerimaan kita kan namanya sebutannya pradiklat. Pradiklat itu sebelum ke diklat kita pra dulu tuh. Jadi di wilayahnya masing-masing. Seperti misalnya pas pengumuman kelulusan ada di wilayah timur, utara, itu melakukan pradiklat masing-masing kita di setiap wilayah. Nah itu minimal 5 hari. Karena apa? Biar tidak kaget. Nanti setelah pradiklat itu dihitung lagi nanti per gelombang. Dari 5 wilayah itu misalnya selatan yang berangkat 20 orang digabungkan. Timur 20 orang, pusat 20 orang. Digabung tuh. Jadi tuh nggak ada namanya selatan ya selatan. Jadi tuh biar kenal satu liting semua tuh 5 wilayah kenal. Jadi satu liting penerimaan nanti bedanya gelombang doang. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Pusatnya itu di mana tuh? Pusatnya di Jainul Arifin. Itu daerah mana? Di Cideng. Di Jakarta Pusat. Oh, Jainul Arifin, Jakpus. Cuma kalau pusdiklatnya kami di Pusdiklat Ciracas. Ciracas. Di Ciracas. Kalau bukan dong. belum, Jaktim. bukan, Jaktim. Jaktim. Jadi kalau yang pemadam kebakaran Indonesia mungkin nyebutnya ya bumi kandungnya Magelang, kalau tentara kan di Magelang, di Akmilnya. Kalau kita di Ciracasnya. Jadi satu Indonesia tuh kenalnya di Ciracas. Dan di sana itu ya dibilang, kenapa tadi saya bilang ada surat tidak takut ketinggian, di sana ada gedung namanya Ahmad Yani. Ahmad Yani. Nah gedung itu gedung sudah tua, memang dipakai buat kita diklat. Jadi bukan gede sekali. Acara horor. Jadi itu kita di sana kegiatannya rafling. Jadi kita penyelamatan rafling dari lantai 5 dulu bertahap tuh 3, 2, 5. Nah, turun. Oh iya. Ke bawah, dijorokin dari atas lama-lama gitu. dari Enggak bawah. dong. Nah, itu di situ makanya dibilang tidak takut ketinggian itu. Oh, itu Terus tesnya ya? Tesnya karena terus ruangan sempit juga kita ada namanya smoke chamber. Smoke chamber? Ya, jadi kita masuk di dalam satu ruangan itu diasapkan Diasap semua. ya? Tidak kelihatan apa-apa. Nah, kita masuk berlima tuh di situ. Untuk cari jalan keluar. Nah, cari jalan keluar. Oh, Untuk kita evakuasi dari korban juga. Misalnya ditaruh korban di mana, kita nyisir di situ. Oh iya. Cari korban. Itu ada alatnya Keren sendiri ya? Kita punya alatnya semua. Kalau di Masker gitu ya? masker yang tadi kita jelaskan Ya, di sana ada ya. DE itu kita pakai semua. Ya di situ momen-momennya yang nggak bakalan bisa dilupakan itu. Oh, Tapi Jadi ada ada yang takut, ada yang Nah itu
banyak di sana tuh kalau momen-momen pendidikan itu lucu. Jadi momen-momen itu momen yang nggak bakalan bisa diulang. Ya, ya. Jadi Bosankan. kalau ibaratnya kita sekolah mos lah, Nah, masa mos. Cuma di sana itu sepinter-pinternya kita tuh jadi bodoh. Tapi ada nggak? Karena kita takutnya tuh sama pelatih di sana. Tapi yang Pelatih. tadinya takut, yang udah tanda tanganin yang nggak takut gelap, ketinggian, ternyata pas tes Di- itu ada ternyata. Pasti ada, pasti Oh, pasti ada, ada. pasti ada, pasti ada namanya fobia itu pasti ada. Karena kan dilihat dari lantai berapa, tapi hanya sedikit sih paling, sedikit. Ini pradiklat ini sebelum penerimaan apa? Sesudah ini kita sudah? lulus, Oh, sudah lulus. sesudah kita lulus, sambil menunggu jadwal pendidikan, nah kita pradiklat Lulusnya dulu. ini tesnya apa nih? Tesnya itu ada Lulus. dari pertama pas kita daftar online, terus lulus pemberkasan. Oke. Pas sesudah pemberkasan kita ada namanya langsung ke jasmani. Jasmani ada lari 12 menit, Ada syaratnya tuh. ada syaratnya. Kita hampir sama proses tes TNI ya. Kalau untuk jasmani kita standarnya sama. Tinggi juga ada. Jasmani ada tinggi juga, Berapa tuh? Minimal. 165. 165. 165. Kita prosesnya ada ya hampir sama kayak di TNI. Cuma mungkin ada porsinya yang dikurangkan aja sih. Ada sateran angka 8. Oh iya. Iya. Mungkin renangnya kita nggak ada. Cuma kalau misalnya di diklat rescue, lanjut rescue ya, itu wajib bisa renang. Oh, bisa renang. Wajib bisa renang. Oh, berarti nggak semua pemadam kebakaran bisa renang ya? Kalau sekarang diwajibkan. Oh, sorry, wajib kan? Diwajibkan. Oh, pas Pasti saat bisa. itu dulu. Pada saat saya dulu itu belum. Oh. Nah, kalau dari Damkar sendiri itu ada tingkatannya sendiri nggak sih Mas? Tingkatan jabatannya. Jabatan. Ada awal. dari awal itu dari anggota regu. Nanti dari anggota regu ada yang driver, operator. Oke. Dari operator nanti langsung ke kepala regu. Nah, kepala regu itu nanti menaungi unit-unit yang ada di belakang kita ini. Oke. Jadi kepala regu pompa 2.500, pompa 4.000, kepala regu unit rescue. Nanti ada kepala regu Solo Ambon, quick response mobilnya. Nanti ada kepala regu penyelamat. Jadi itu kita itu dibagi dengan unit-unitnya. Oke. Oh, terkait Spesialisasinya Ya, gitu ya. Oh, iya, iya, spesialisasinya. Setelah kepala regu. Setelah kepala regu dulu ada jabatan namanya kepala peleton atau danton. Oh, dan Nah, saat ini danton tidak ada. udah ditiadakan. Ditiadakan diganti dengan satgas baru. Namanya satgas. namanya Satgas. Nah, kepala satuan tugas. Nah, mereka ini ujung tombaknya yang ada di kelurahan. Jadi setiap kelurahan sekarang ada pemadamnya. Seperti Babinsa, Binamas, Babin Kamtibmas Polri. Nah, Oh, mereka iya, iya. di kelurahannya. Kalau yang kami-kami ini memang ada di pasukan. Jadi untuk berbaur dengan kelurahan biar lebih fleksibel ke dinas-dinas lain. Oh, iya. Setelah kepala satgas. Setelah kepala satgas tadi kan dari danton itu kan digantikan dengan kasatgas. Iya. Nah, dari kasatgas ini nanti di atasnya satgas ini ada kepala sektor, kasih sektor. Nah, kasih sektor itu kalau di kelurahan atau kecamatan mungkin setara dengan camat. Oh. Nah, kebetulan kasih sektor 10 ini namanya Pak Paryo. Pak Paryo ini yang membackup seluruh kecamatan Jagakarsa. Ini wilayah Pak Paryo nih. Semuanya. Jadi kalau ada kegiatan apa-apa tentang kebakaran, penyelamatan, tentang pemadam, ini tanggung jawab Pak Paryo nih. Oh, Jadinya Gede juga tuh. gede juga tanggung jawabnya. Berat juga tanggung jawabnya. Minum dulu Mas. Siap. Nah, setelah jabatan-jabatan itu, masa jabatannya sendiri ada di Damkar. Masa jabatan ada Eh, tergantung dari tingkat jabatannya sih. Kalau misalnya eselon mungkin bisa 50 ke atasan untuk pensiunnya. pensiunnya. Nah, jadi nanti kan tarafnya kan tadi kita sudah ke kasih sektor tingkat kecamatan. Nah, nanti tingkat di Kasudinnya nanti ada kasih sarana, bagian untuk barang-barang, nanti untuk ada lagi kasih bagian seksi operasi. Dia yang bertanggung jawab kalau ada kebakaran di operasi. Nanti ada Kasubag lagi TU, bagian tata usaha, Ya, nanti ya. bagian untuk personil ada lagi. Terus di atasnya lagi paling tinggi itu Kasudin, kepala suku dinas di Jakarta Selatan. Itu yang bertanggung jawab di Jakarta Selatan. Satu Jakarta Selatan. Iya, Di atasnya dia ada lagi. di atasnya dia ada lagi nanti Satu masuknya ke Jakarta ya. dinas. Di atasnya lagi
Di atasnya lagi kalau misalnya kita kepalanya sendiri namanya kadis. Kepala Kadis. dinas itu Kepala menaungi dinas. pemadam kebakaran se-Jakarta, Oh. luasnya se-Jakarta. Kalau Kepala yang megang dinas kita. satu Indonesia tuh apa? Kalau kita belum ada yang se-Indonesia karena kita belum dibikin Satuan sendiri ya. satuan sendiri ya. Baru Belum ya? sampai tingginya itu sampai di kepala dinas saja. Gubernur berarti tingkatan Nah, jabatannya ya. tingkat kita atasan kita paling tinggi gubernur kalau di Gubernur tanggung jawab ke presiden. presiden. Untuk cara naik jabatan sendiri tuh ada tesnya sendiri. Pasti STP ada, gitu ya. pasti Oh, ada, pasti ada. pasti ada tes, ada promosi, ada tes pasti. Kalau program dari Damkar sendiri yang sering dilaksanain tuh apa aja sih, Mas? Kita melakukan pertama pencegahan, Nah, terus sosialisasi, terus kebakaran, penyelamatan. Nah, itu program Ternyata Damkar kita. tuh nggak sekedar pemadam kebakaran aja ya. Ya, sekarang kan masyarakat mungkin kalau untuk sekarang-sekarang ini sudah booming ya. Iya. Tentang penyelamatan, ada Kemarin aja, banyak, iya. cincin tidak bisa JKT Info tuh terlepas, biasanya ya. tuh. Terus ada kunci Oh, masuk iya. ke gorong-gorong. Cincin. Kemarin Cincin. ada itu biawak tuh di Gold. Nah, iya, itu sekarang sudah booming tuh semenjak eranya era Sosial sosial media. media. Iya. Dari IG. Nah, Kemarin terakhir ini yang paling aneh tuh. Ini kelamin kemasukan cincin. nah, Iya, itu ada di daerah bukan di daerah kita, di daerah luar kita ada ya. Ada aja. Intinya Pemadam tuh. pemadam. Intinya kita sekarang bukan di bidang kebakaran aja. Jadi penyelamatan, pokoknya intinya apapun yang berbau dengan penyelamatan kita berangkat. Itu berarti baru sekolah lagi dong, sekolah. Istilah- Ada tahap-tahapnya. Tahap-tahap Jadi lagi. pendidikan di pemadam itu namanya basic Damkar 1, nanti lanjut lagi Damkar 2, nanti lanjut lagi ke Jadi kayak spesialisasi rescue, gitu ya. ya. Oh, iya. Kalau kita ikutin alurnya panjang mungkin. Panjang tuh ya. Panjang mungkin, makanya ada penyelamat, nanti habis rescue ada MFR lagi, ada FAA, banyak dia pendidikan di kita. Di Jakarta sendiri ini kasus yang paling sering tuh Penyelamatan sih kalau di Penyelamatan ya? Jakarta kasus yang paling sering. contoh-contohnya tuh gimana? Kalau hewan liar animal rescue kita paling banyak sering. Ular gitu ya. Ular, biawak, Sarang tawon. sarang tawon paling sering kita. Ada yang paling aneh nggak tuh? Dan unik Mas. Ada nggak sih Paling yang paling unik, yang paling ini kok ada yang lapornya masalah ini gitu. Kita pernah di prank pernah gitu. Itu Mas. Jadi, seriusan pernah. Jadi Udah kita- sampai TKP. Kita pernah sampai di TKP, itu bukan kita doang sih yang di prank. Jadi ambulan juga berangkat. Jadi infonya itu Apa kita cari yang boleh? di daerah wilayah kita lah. Kita nggak sebut. Iya. Iya. Jadinya ada evakuasi, ada mobil ada ular di kap mobil. Nah, Oke. kita berangkat. Fokus kita kan evakuasi ularnya. Ternyata Iya. ada laporan lagi, ada korban pingsan. Jadinya Di dipanggil daerah yang sama di daerah yang sama. Dipanggillah ambulan juga. Pas kita tiba di lokasi, ternyata laporannya nihil. Sampai TKP Sampai kosong. TKP kosong, tidak ada yang bisa dihubungi. Tapi lokasinya di sana. Sedangkan orang si pelapornya itu sudah tidak ada di sana. Sudah tidak kos di sana. Jadi sudah pindah kos. Akhirnya kita sebut itu laporan fiktif lah. Kalau Wah, kasus-kasus kayak Tapi gitu tuh, sering kayak gitu Mas, ada. Mungkin masih ada, kalau mungkin lebih Ada sering aja. dulu ya. Kalau yang saya rasakan ya itu baru sekali itu kita di sini. ada ya orang ya aneh banget. Ya, kalau menurut saya sih laporan yang namanya emergensi seperti ini tidak bisa main-main. Iya. Tidak bisa dibercandakan. Kalau pribadi kami sebagai petugas, kami kan hanya bisa bersikap profesional. Iya. Cuma dalam manusiawinya Iya. ya sama, kok bisa seperti ini. Kalau misalnya itu terjadi pada keluarga kalian, apa yang kalian rasakan? Iya. Itu saja sih. Benar. Evakuasi itu, terus yang masih saya ingat itu evakuasi ada anak umur usia 3 tahun itu tercebur ke dalam sumur. Itu di Lenteng Agung posisinya. Makanya Sumur air Mas. ya, jadi kan kita berpikirnya di Jakarta ini kan udah modern. Iya, Pasti benar, ada benar. sumur-sumurnya udah bor semua Iya, kan. iya, benar. Tapi Makanya kan tadi saya nanya tuh, lah masih ada sumur Mas. ternyata tuh masih ada sumur. Jadi di wilayah Lenteng itu masih ada sumur. Posisinya itu bulan puasa. Jadi jam
sore itu si anak ini tidak ada nih, hilang. Ya. Nah, orang tuanya sedang bekerja, terus ditelepon. Pas sesudah ditelepon jam 5 sore, orang tuanya itu lihat ke arah sumur. Nah, pikirannya itu kan memang hilang, cuma belum tahu posisinya di mana. Dikira main gitu. Dikira Mana? main. Iya. Dilihatlah ke arah sumur. Ke arah sumur dia lihat tidak ada apa-apa. Setelah itu, setelah Isya kalau nggak salah, dilihat lagi dengan menggunakan senter, terlihat tuh Lama banget. si korban ya. Itu kalau nggak salah lebih dari 5 jam bilangnya udah. Kalau boleh tahu Mas, itu kedalaman sumur itu berapa ya? Berapa meter? Ada 15 meter. Pokoknya setelah Isya di senterin udah tidak bernyawa. Nah, sesudah Isya mungkin posisinya pas ketika di senter si sore itu mungkin belum timbul. Masih tenggelam mungkin. Iya. Mungkin pas Isya baru timbul. Nah, barulah mereka lapor ke kami. Nah, kami berangkat, unit rescue berangkat, menyiapkan peralatan semua. Ya udah kita turun ke dalam sumur. Nah, Itu proses perlengkapan apa kalau kasus itu Mas, yang di sumur itu? kalau untuk di sumur Rescue gitu ya. pasti yang berangkat unit rescue, kita bawa peralatan semua, karmantel, terus karabiner, cincin kait, semua kita bawa untuk penyelamatan itu semua. Nah, kita masang rangkaian juga untuk turun ke bawah dengan menggunakan media tripod, turun ke bawah untuk menggunakan BA juga. Kebetulan saya turun ke bawah sih. Oh, Kebetulan saya turun ke bawah, sudah turun ke bawah, saya ngelihat ada, menurut saya, penyelamat di dunia kebakaran itu yang saya rasakan selama kerja di sini. Hal yang menurut saya tidak mungkin akan terjadi mungkin ketika kita menyelamatkan nyawa seseorang. iya, Jadi iya. menurut logika kita nggak mungkin nih Oh. kita selamatin ini. Udah nggak mungkin ya. Nah, tapi dengan niat kita, alhamdulillah dilancarkan tuh untuk Allah. Ada aja jalannya. Ada aja. Dan kerja keras sih ya. Dan kerja keras. Jadi ketika saya turun di kedalaman 15 meter, saya minta turun lagi ke bawah. Memang kondisi korban begini ya posisinya. Udah ngambang tuh. Udah ngambang, tapi Ngambang. ketika saya pegang itu tangan langsung berbalik begini. Jadi Oh. si Refleks masih ada. refleksnya langsung berbalik, si korban bayinya itu Tapi masih Masih hidup, Mas. udah meninggal. udah meninggal. Jadi pas berbalik refleks, ya udah langsung saya angkat, saya peluk, udah saya nggak mikir macem-macem, langsung saya minta naik. Nah, yang jadi sekarang jadi masalah media-media, bukan media sih, sepertinya masyarakat nih ya, Iya. boleh nonton, tapi jangan pernah merekam tentang Iya. si korban itu. Iya, sekarang nggak Iya. persetujuan. Jadi harus ada persetujuannya. Makanya saya bilang kalau setiap penyelamatan apa-apa saya minta ditutupin. Jadi ketika si korban sudah selesai dievakuasi langsung ditutup. Nggak etis juga. Nah, Saya. etis. Iya, benar. Nggak sopan. Nah, itulah pokoknya banyak hal yang di luar logika kita bisa tahu-tahu tiba aja di Ada situ. aja gitu. Ada aja. Tapi pasti keinget banget itu tuh. Ya pokoknya ingatan-ingatan tentang kebakaran itu tuh nggak bisa dilupain lah, tentang penyelamatan, kebakaran. Kebetulan juga saya juga di rescue juga nggak di rescue terus, saya juga bisa dipompa, Oh iya. bisa fleksibel juga, jadinya bisa dipompa. Kalau untuk misalnya case kebakaran sendiri, Mas, ini mobil nih yang mana dulu nih? Kalau mobil kita berangkat, Alurnya tuh. alurnya kita berangkat. Jadi kalau untuk mobil, khususnya untuk di Kecamatan Jagakarsa, Iya. untuk rescue kita berangkat, pompa 4.000 berangkat, 2.500 juga berangkat. Sorry, yang rescue yang ini ya? Nah, ya rescue itu berangkat. Ini 4.000. Ini 4.000, itu 2.500. 2.500. Nanti ketika di TKP memang aksesnya 4.000 tidak bisa masuk, berarti yang masuk 2.500. Oh. Rescue tetap masuk bareng kita. Karena apa? Tadi kalau misalnya ada penyelamatan, ada korban di dalam TKP tidak bisa diselamatkan. Nah, itu tugasnya rescue tuh untuk mendobrak. Dia sebetulnya rescue itu untuk membuka akses jalan. Nanti setelah itu baru dia pencarian korban juga. Tugasnya banyak sih. Ada masing-masing fak-faknya dia. Tapi setiap hari pasti ada panggilan nggak sih kira-kira? Kalau untuk penyelamatan pasti ada. Pasti ada setiap Pasti hari. ada setiap hari. Kalau untuk kebakaran, ya pasti ada juga sih, walaupun bukan di wilayah kita ya. Iya, iya.
karena permintaan kita tuh bukannya bilang apa, wah pemadam kerjanya cuma tidur doang. Yang mau kena musibah siapa? Iya, Nggak ada. Iya kan? Kita juga. Jadi Iya benar. kalau untuk wah pemadam mau ngapain sih, kerjanya cuma tidur doang. Kalau kita datang ke rumah pasti ada kejadian. Iya benar. Makanya kita pengen nih kalau datang ke rumah kita ngobrol santai aja, ngopi, tentang nanya, nggak apa-apa sih. Ya kebetulan saat-saat ini nih setelah pandemi ini banyak yang datang ke kita kayak SMA, SMP minta disosialisasikan tentang pemadam. Oh, kalau sosialisasi itu ada permintaan berarti ya? Ada permintaan. Kalau biasanya yang udah pasti sih TK datang ke kita tentang profesi. Jadi dia datang, ya kita kasih pemahaman tentang pemadam, tugasnya, terus main mobil, main mandi hujan. Itu aja sih. Kayak asik tuh Mas ya. Karena anak-anak TK pengennya itu kan dia. Iya, Kita iya. juga pengen masalahnya. Tapi kalau event-event sendiri, Damkar suka ada nggak sih Mas? Per tahun ini kita minta doanya, bulan ini kita akan mengadakan kompetisi skill yang namanya nanti ada di dua acara, Kosleing dan Brevet. Nah, Jagakarsa insya Allah mewakili, jadi satu DKI mewakili kecamatan. Oke. Jadi ada 50-an lebih tuh. Event-event tahun lalu itu kita masuk di peringkat 5 besar. Gokil juga. 5 besar, alhamdulillah ya. Semoga hari ini event-event seterusnya kita bisa lebih baik lagi nih, ada peningkatan. Ya, Pengennya amin. sih 1 kita juga. Dapat hadiah gitu ya biasanya. Ini sih hadiah Baru. 1. Gatal juga Hadiah dong. pasti. Cuma momen-momen ini adalah momen gengsi nih. Iya. Momen gengsi besar-besaran nih. Iya. Pasti kan antara litingan Iya, ya. Di mana nih pokoknya ya event setelah kita kan ulang tahun 1 Maret kemarin. Iya. Nah pasti event diadakan setiap setelah ulang tahun. Tapi tanggalnya nggak nentu tuh. Tanggalnya nggak nentu, makanya 1 Maret kemarin sudah selesai. Terus kebetulan juga ini akan HUT RI. Iya. Iya. Momennya, nah inilah momennya, nanti ada Kosleing, ada Brevet, itu event yang menguras tenaga itu. Berapa lama tuh Mas? Eventnya, Mas? Itu kalau 4 hari. 4 hari. 4 hari. Berarti itu Damkar libur tuh, jadi nggak ada masalah kayaknya tuh. Kayaknya Jakarta lagi tutup Itulah. masalah. Jadi ada dispensasi khusus untuk para atlet yang membawa kontingen ini untuk dibebas tugaskan. Oh, jadi nggak semua satu damkar nih. Nggak semua Coba. satu damkar. Bohongin. Jadi dari sektor 10 tiap kompi diambil misalnya 222 Iya. dapatlah 10 orang. 2 orang baru Nah, berangkat. 10 orang ini nanti dilatih nih selama 1 bulan dulu. Oke. Oh, pelatihan dulu Nah, sebelum pelatihan lomba nih. dulu sebelum lomba nih pelatihan. Nanti setelah dilatih, selama pelatihan mereka bebas tugas. Oke. Jadi nggak kena piket. Dia tugasnya latihan aja. Wih, enak ya. Ya, nanti Enak, mending mana? sama aja sih. Sama aja Beban balik. situasi tuh. Beban mereka itu membawa nama sektor. Iya, Jadi Bendera kebanggaan nih. mereka harus benar-benar fit, fisik semua. Ya lebih berat juga sih menurut saya, lebih berat Iya, mereka. iya. Kalau kita kan membackup pekerjaan aja. Iya. Nah, beratnya mereka itu membawa nama sektor. Nanti Mas Ali mewakili sini. Saya di tahun 2019. Oh, 19. Nah, Mewakili. itu yang kebetulan kontingen kita masuk 5 besar di situ. Oh, pas Di Dinas. kebetulan. Ya, insya Tahun Allah, ini nggak mewakili, Mas. insya Allah tahun depan kita berangkat. Amin. Jadi di rotasi nih atletnya. Oh, diganti. Diganti. Jadi nggak setiap tahun ini orangnya. Jadi biar mereka merasakan semua Di rolling. di rolling. Nah, besok kebetulan tim yang kemarin juara 5 main lagi di tahun depan. Oh, bukan lettingan yang baru lagi. Bukan. Jadi semua udah dapet nih rotasinya. Nah, kembali lagi ke tim yang lama main lagi. Juara 1 nih mah. Amin. Amin. Damkar sendiri nih, Mas. Ada hari liburan aja. Kita hari liburnya itu kalau untuk jadwal per kompi kita ada jadwalnya udah 1 tahun. Namanya fire shift. Fire Udah shift. ditentuin tuh. Udah ditentuin. Jadi A, B, C itu ada warnanya, hijau, merah, kuning. Nah, kita nentuin tanggal, kita tahu nih bahwa lebaran tanggal berapa, kita ketahuan jaga apa enggak, Natal ketahuan jaga apa enggak, itu udah
ketahuan. Iya, lebaran harus standby juga ya. Nah, itulah dibilang suka dan dukanya itu. Maksudnya kita nggak bisa kayak yang lainnya. Menentukan momen untuk kumpul bareng keluarga. Mudik gitu segala macam. Mudik. Karena kan semua orang pengen berkumpul dengan keluarga kan. Di saat hari-hari penting, hari-hari besar. Karena momen-momen itu kan susah. Dan pekerjaan kita ini pelayanan. Iya, benar. Jadi kita nih di saat orang libur ya kita dibutuhkan. Tetap aja gitu ya. Standby. Waktunya jaga, ya kita jaga. Jadi kita nggak bisa ngatur, wah cuti. Semuanya banyak yang pengen Oh, tapi cuti kumpul. masih bisa kan? Cuti masih bisa, cuma kan semuanya diatur. Misalnya kalau yang pengen cuti lebaran, pasti semuanya pengen kan? Pengen dong. Nah, ya semuanya diatur cutinya. Siapa yang mau cuti duluan? Kayak saya misalnya, gantian gitu ya? kayak saya misalnya keluarga banyak yang di Jakarta. Nah, teman saya ada yang keluarga di Bima. Saya pengen ngajuin cuti nih sama-sama. Nah, cuma mereka yang di Bima kan lebih jauh. Kita ngalah. Kita ngalah biar dia duluan. Gitu aja sih. Nah, untuk terakhir Mas, saya juga nggak tahu nih Mas, cara menghubungi damkar itu gimana Mas? 911. Cara menghubungi damkar itu kalau di luar negeri mungkin 911. Iya. Di Kalau Indonesia. di Jakarta ya, Nah, Jakarta deh. kita ada namanya Jakarta Siaga 112. 112. 112. Itu Ini kita kalau saya telepon langsung ke Mas nih. Enggak. nah, itu ada call centernya. Jadi dari 112 itu call center Yang terima nih masuk, emergency. panggilan, Nanti masuknya dialihkan lagi kemana? Misalnya butuhnya ke ambulan, kepolisian atau ke pemadam kebakaran. Oh, jadi 112 tuh udah semua tuh. Ya, kita ambulan, polisi, pemadam. semua. Oh. Jadi iya. kalau di luar negeri mungkin 911 ya. Nah, Kalau di kita 112. Kalau untuk jaga karsanya sendiri ada nomor teleponnya sendiri dia. berapa tuh Mas? Di 021 782 993. Oke, ntar harus ini. Nah, nanti juga mungkin nanti kita kasih stiker tentang pemadam, Oke. himbauan kebakaran, dari itu nanti saya kirim. Boleh. Boleh. Jadi jangan menyalakan gas, jangan meninggalkan kompor pada saat menyala. Iya. Terus jangan steker listrik, jangan menumpuk. Nah, itu dia. Jadi nanti kita kirim ke ini. Tapi gas itu sebenarnya bisa meledak nggak sih Mas? Nah, iya. Nah, Iya, pertanyaan ini yang sering terjadi di masyarakat. Kalau untuk kebakaran itu, paling masyarakat taunya yang meledak itu tabung gas kan? Iya, iya. Iya. Tabung gas meledak. Padahal yang terjadi selama ini kebakaran itu, yang meledak itu bukan tabung gasnya, tapi gasnya itu yang meledak. Isinya, Oh, isinya. Isinya bukan tabungnya dong. Bukan tabungnya. Jadi kalau misalnya tabung gas meledak itu salah. Yang meledak itu isinya. Kenapa? Pada dasarnya gas itu tidak berbau. Kenapa dibikin berbau? Agar masyarakat tahu gas itu terjadi kebocoran. Harus lebih aware Nah, nih. lebih aware. Jadi nggak boleh ada percikan. Nggak boleh ada percikan. Jadi kalau misalnya ada kebocoran gas di rumah, itu kan mendadak satu habis, dua bocor kemungkinannya. Nah, di rumah ini masyarakat juga belum paham sekali. Karena apa? Di dalam ruangan dapurnya dia mungkin tidak adanya ventilasi, minim ventilasi. Dan ketika gas itu sudah bocor sudah lebih dari 2 jam, kan pasti Numpuk tuh. numpuk di dalam ruangan. itu. Nah, itu jangan melakukan aktivitas apa-apa. Jadi jangan menyalakan kipas, apalagi korek. Itu kan pemantik. Karena di dalam aliran listrik itu ada percikan. Iya, iya. Kipas ada, kipas ada. Nyolok tuh kayak blok gitu ya. Nah, kalau kita nyalakan lampu saja di stop kontak, itu ada percikannya di dalam. Sekecil apapun tuh. Iya, ketika gas sudah mengumpul, nah jadilah terbakar. Itu yang dinamakan kebakaran. Jadi yang terbakar itu bukan tabung gas, Tabung gasnya. tapi gasnya. Karena Gasnya. mereka gas itu tidak bisa terurai. Nah, pertolongan pertamanya apa tuh kalau misalnya bocor? Buka semua ventilasi, pintu-pintu. Pintu-pintu. Jangan melakukan aktivitas apa-apa. Berarti Bol- stop kontak dari luar matiin dulu Nah, meteran. nggak usah matikan Oh, usah apa-apa. Jadi buka aja, Hmm. kasih dia ruangan, ventilasi. Kalau memang kipas perlu kipas saja, kipas Oh, manual. kipas manual. Jangan gini. pakai Tapi, kipas yang jadi jangan melakukan aktivitas selain di luar itu, listrik jangan. Telepon, foto nggak boleh juga ya? Kalau Yes. foto nggak nggak apa-apa apa-apa. lah.
Ada flash atau percikan. Foto nggak apa-apa. foto. Percikan dari mana, Flat? Mana ada percikan, Flat? Kalau foto nggak apa-apa ya, itu aja sih paling himbauan ke masyarakat Kalau itu. ada itu telepon 112. Satu-satu Biasanya ya. yang datang berapa lama Mas? Respon time kita 15 menit. 15 menit. 15 menit. Cuma kendala kita di perjalanan itu satu, Orang-orang yang kagak tahu diri tuh ya. Nah, Ah, itu iya, dia. iya, iya, nutup Kita jalan nih kayak dia nih. Sebetulnya kami itu masyarakat mungkin tahunya kami terlambat ya. Cuma kami bukan terlambat, kami hanya terhambat. Hanya terlambat. Kami Coba ulangin Mas. jadi kami itu bukan terlambat, kami hanya terhambat. Oh. Jadi perjalanan kami itu sebetulnya respon time kami 15 menit. Nah, ketika di perjalanan ada insiden-insiden seperti macet. Nah, Jakarta itu lagi. Jakarta. Terus yang kedua akses jalannya kecil. Nah, sedangkan mobil-mobil kami tahu sendirilah gede-gede. Nah, kedua masyarakat itu bukannya membantu, malah berkerumun. Karena sekarang ini masyarakat itu pasti bukan langsung menghubungi pemadam kebakaran, update dulu di media Instagram. Pemadamnya mana nih? Kok belum datang? Pemadamnya mana nih? Padahal Suka belum goreng-goreng opini hubungin. gitu ya, Mas, ya? Ya, itu. Padahal nomor satu yang harus dikasih jalan duluan kan Ya, Pemadam pemadam kebakaran. akses Dibanding jalan. yang lain. Iya. Terus yang terakhir sumber air yang jauh. Itu juga kesulitan kami juga. Jadi makanya Kalau nyampe TKP terus nyari dulu tuh ya. nah itu tugasnya bagian di unit sumber air Itu sumber air. yang Kalau ada untuk kebakaran. mencari kalau ada Kan kebakaran. bawa air. Iya, maksudnya Karena yang kan ini berhenti. kapasit- nyari air. Kapasitas air kita kan terbatas. Jadi kita nggak bisa memprediksi satu rumah itu kelar Habis. dengan 2 unit ini. Iya, iya, iya. Karena sedikit saya sampaikan proses terjadinya api itu kan adanya oksigen, adanya bahan, adanya panas. Iya, benar. Nah kuncinya di antara 3 itu diputus salah satunya, itu mati. Jadi ketika masyarakat mungkin taunya kenapa pemadam datang yang kebakaran di kanan kok yang disemprot rumah yang di kiri. Nah itu kan. Iya, 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 itu benar. Nah Mencegah. kalau di itu, jadi kenapa kita semprot yang di kiri? Ini yang belum terbakar. Jadinya kita blok dulu Bahannya. Oh, iya. biar tidak ada perambatan. Nah, kalau yang sudah terbakar, kita tidak bisa menyelamatkan seutuhnya. Sebetulnya. Yang penting selamatin yang udah Ya, utuh. yang belum terbakar kita selamatkan dulu, biar tidak ada perambatan. Yang penting ini tidak udah terblok nih. Blok, ya, benar. Nah, kalau yang di samping-sampingnya, masyarakat mungkin taunya, wah pemadam kok begini kerjanya. Padahal SOP-nya memang seperti itu. Ada SOP-nya gitu. SOP-nya seperti itu. Kalau misalnya kita langsung tembak air dengan uap panas, itu akan menjadi bahan bakar baru, ledakan malah. Oh, iya. Iya sih benar. Iya kan? Tahu pemadam tuh gak langsung ke api. Nggak langsung ke apinya, karena kan air menjadikan uap. Iya, Nah, uapnya itu, kalau misalnya panasnya sudah terlalu tinggi, nah jadi ledakan. Itu dia. Ribet juga ternyata. Dalam Saya kira simpelnya itu harus nyiram aja. tidak, jadi awalnya terjadinya api itu tahap awal mula itu prosesnya kan 15 menit. 15 menit saja udah satu kamar ya. Satu kamar itu 5 menit tuh. Oh iya. Satu kamar 5 menit. Kalau 15 menit ya udah satu rumah. Tahu sendiri kita perjalanan. Itu proses terjadinya api itu. Nah, kedua tahap yang dinamakan mantap, flash over. Apa tuh? Flash over itu bahan yang ada di dalam ruangan sudah terbakar menyeluruh. Ketika panas itu sudah melampaui batas. Itu flash over. Nah, nanti yang ketiga namanya tahap surut. Surut bahan yang terbakar semua sudah habis. Kita kan cuma kan kita nggak bisa mendiamkan begitu aja kan orang. Biarin aja nanti kebakaran. Itu bukan pemadam kalau begitu. Tetap di tahap surut ini yang lama. Karena apa? Tahap surut ini bisa jadi bahaya. Bahayanya apa? Ketika sudah selesai ada asap tapi panasnya masih ada. Itu bisa terjadi kembali penyalaan. Memicu lagi tuh. Memicu lagi. Makanya kalau misalnya di dalam gedung kebakaran itu tahap surutnya sudah selesai, tahu-tahu kita masuk tanpa SOP, kita ceroboh, itu namanya backdraft. Kan ada filmnya, backdraft. Oh iya pernah. Nah itu suaranya bergemuruh, oksigennya tidak ada. Ketika kita buka, nah bang, meledak. Hujan sih paling penolong ya kalau hujan. Nah itu doa kami kalau hujan, penolong walaupun sedikit.
Paling itu sih kalau misalnya ya kebakaran, penyelamatan. Ya kalau Satu lagi terakhir, Mas, sorry. Untuk pemadam nih, setelah apinya padam, enggak, pertanyaan gini berarti. Pemadam itu bisa meninggalkan TKP kapan? pada saat pemadaman dinyatakan selesai. Selesai itu. Nah, Berarti pemadaman pengecekan lagi. dinyatakan selesai, unit berkemas, cek peralatan, baru kita boleh balik kanan. Nah, di balik itu kan ada yang namanya pendinginan, tahap pendinginan. Justru tahap pendinginan ini yang paling lama, Oh. karena kita harus urai. Jadi kalau terbayang Dicek terbakar ada kaso, seng, itu kita urai dulu satu-satu. Karena apa? Jangan sampai ada penyalaan kembali. Nanti sudah dinyatakan padam, tahu-tahu ada penyalaan kembali. Nah itu. Itu enggak, pemadam itu tugasnya juga ngecek sumber ini kebakaran dari mana sih titik Apa polisi itu? apa polisi sebenarnya. Kalau Olah kita olah TKP itu nanti kerjasama dengan polisi dari kepolisian tugasnya. Jenisnya ini itu diserahkan ke penyidik dari polisi. Jadi tugas kita awalnya ya bagaimana caranya kebakaran ini cepat selesai, tidak perambatan, tidak kerugian besar. Kalau kerugian pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Cuma tidak, kita hanya meminimalisir saja. Oke, terakhir mungkin nih, Mas, untuk alat yang harus dimiliki masyarakat di rumah atau apa sih, Mas? Kalau untuk alat tradisionalnya di rumah, ketika ada kebakaran kompor, minyak yang terjadi di masyarakat itu kan biasanya kompor. Jangan panik, gunakan standar yang SNI dari regulator gas, selang, pakai yang SNI. Terus untuk peralatan listriknya juga pakai yang SNI. Dan kalau untuk tambah daya listrik, jangan lupa semua instalasinya diganti kabelnya. Kalau untuk galon, yang sering pakai galon dicolok, dilihat lagi airnya sudah habis atau belum. Nanti masih nyala, tahu-tahu galonnya airnya habis, nah, bisa terbakar, ngaruh. Kan karena ada hot, ada cool. Oh iya. Kalau ketika airnya habis kan tetap Panas berjalan. tuh ya, Nah, dingin. itu dia. Kalau untuk kebakaran di kompor jangan panik, kuncinya di regulator gas. Dicabut regulator gasnya, terus sama selangnya sering dicek. Kalau untuk selangnya karena sudah sering berbenturan dengan minyak, mungkin ada yang sering pecah kan. Nah, itu sering dicek. Itu aja sih, jangan panik. Apar lah minimal punya. Ya, betul. Kalau untuk apar, kalau bisa punya syukur, kalau tidak ada ya pakai yang tradisional pun tidak apa-apa. Yang penting ada peralatan yang tebal seperti handuk. Nah, untuk ditutup itu kan tadi saya bilang dari 3 unsur itu oksigennya kita tutup mati kan. Oh iya. Oke, mungkin cukup sekian, Mas. Siap. Ya. Terima kasih banyak, Mas Dari Ali. Pak Ali. Ya. Dari sektor 10 ini, jadi kalau ada yang kebakaran, ada yang butuh rescue apapun, 112 ya? 112. Untuk 112 bisa, kalau untuk di wilayah Kecamatan Jagakarsa bisa untuk telepon nanti ada di bawah Oke, sini. boleh. Nomor Teleponnya. Mas Ali juga ntar dicatat. Siapa tahu. WA juga, WA. Udah nikah.